Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pendengar dan hadirin yang dimuliakan Allah. Kita biasa mendengar istilah karena mulut badan binasa. Ada juga istilah lain, mulutmu adalah harimaumu. Hadirin, mulut yang baik itu akan membuahkan, akan keluar dari dalamnya zikir, doa, membaca Al-Quran, ucapan-ucapan amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada kebaikan, melarang kejahatan. Kemudian mulut dengan kata-kata yang buruk akan membuahkan kecelakaan, musibah, bahaya, baik di dunia maupun di akhirat. Di dalam surah Qaf ayat 18 Allah berfirman, "Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tiada suatu ucapan apapun yang diucapkan kecuali ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Jadi apa yang kita ucapkan itu sebenarnya diawasi, didengarkan oleh malaikat. Yang kita kenal itu adalah malaikat Raqib dan Atid. Yang mencatat kebaikan maupun mencatat kejahatan setiap manusia. Hadirin, lisan ini, mulut ini merupakan salah satu ayat-ayat Allah. Kebesaran Allah. Nikmat dari Allah SWT. Bayangkan kalau orang tidak punya mulut. Bayangkan orang kalau tidak bisa bicara. Di dalam surah Al-Balad ayat 9 dan 10. Walisanan wasafatain wahadainahu najdain. Lidah dan dua bibir, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. Jadi lidah, bibir itu dua hal yang Allah ciptakan yang bisa menimbulkan kemuliaan atau barangkali kejahatan, keburukan. Sebab lisan itu sebenarnya adalah raja atas semua anggota tubuh. Semua tunduk dan patuh kepada lisan. Jika lisannya lurus, omongannya baik, pasti semua anggota tubuh ikut menjadi baik. Tapi jika ia bengkok, omongannya tidak karuat kiron, tidak benar, maka bengkoklah semua anggota tubuh. Sehingga timbullah dari lidah dan mulut itu dusta. Kemudian ghibah. Kemudian fitnah. Kemudian bohong. Kemudian menghina. Lisan orang itu senang mengembara ke tempat yang tidak bertujuan, kemana-mana. Lahannya luas, tidak terbatas, dan tidak bertepi. Lisan berperan di dalam kebaikan dan kejahatan. Bisa dengan lisannya itu berakibat baik, bisa dengan lisannya itu berakibat merupakan kejahatan.
iblis dan setan akan menggiring, akan membawa, akan menemaninya ke dalam segala sesuatu yang dia ucapkan. Itu digiring oleh setan. Dan pada suatu saat nanti diplesetkan. Sehingga karena lisannya itu, karena ucapannya itu, dia masuk ke jurang kehancuran dan kebinasaan. Itu yang dikatakan tadi, karena mulut badan binasa. Makanya Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hari kiamat, bicaralah yang baik. Kalau tidak bisa, lebih baik diam. Imam Syafi'i apabila ingin berbicara, maka kata beliau, dia berpikir lebih dahulu sebelum berbicara. Itu juga merupakan himbauan. Pembicaraan itu pun kalau ada maslahatnya, maka silakan berbicara. Kalau kita ragu-ragu, maka jangan bicara sampai kita tahu persis, jelas maslahatnya, keuntungannya, kebaikannya. Sebab perumpamaan lisan, perumpamaan mulut ini adalah seperti hewan buas. Apabila kamu tidak mengikatnya, tidak mengikat binatang buas itu, maka dia akan memusuhi kamu. Kemudian diam, tidak berbicara pada sesuatu yang telah selamat adalah tindakan utama. Jadi kalau ada istilah dan sebagainya yang akan membahayakan, maka jangan kita ikuti. Makanya ada istilah saat ini adalah yang namanya hoak, berita bohong yang disampaikan dari mulut satu ke mulut yang lain. Walaupun sekarang lebih canggih alatnya, yaitu dengan alat komunikasi, HP. Omongan ini begitu sekali pencet, yang dengar bisa ribuan. Bahkan satu negara, bahkan sedunia. Itu hanya tinggal sekali pencet saja, klik semuanya. Itu adalah hasil pembicaraan yang dimasukkan lewat alat komunikasi. Jadi itu kata Abul Qasim Al-Qusairi, diam itu adalah sesuatu yang selamat kalau memang tidak bisa kita berbicara. Kemudian Abu Aliyat Ad-Daqqaq mengatakan, "Man sakata 'anil haqqi fahuwa syaitanun akhras." Siapa saja yang berdiam diri dari kebenaran, maka dia adalah setan yang bisu. Jadi kalau ada kejahatan dan sebagainya, maka dia harus ngomong. Makanya Rasulullah katakan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa illam tastati fa bi lisanihi wa illam tastahi wa biqalbihi." Apabila kamu melihat suatu kejahatan, kemungkaran, kemaksiatan, robah dengan tanganmu, robah dengan kekuasaanmu, robah dengan jabatanmu, robah dengan pangkatmu. Kalau tidak bisa, maka kamu harus ngomong. Sebab kalau dia diam saja, maka dia adalah setan yang bisu.
Allah akan menutup mulut seseorang pada hari kiamat. Semua anggota tubuh akan bersaksi. Kalau sekarang Allah memberikan kebebasan kepada kita untuk berbicara, untuk ngomong. Karena Tuhan ciptakan mulut ini sebagai nikmat dari Allah untuk menyampaikan inspirasi, aspirasi, rencana, jadwal, dan sebagainya. Namun untuk juga diketahui bahwa nanti pada hari kiamat, di yaumul akhir, mulut itu oleh Allah Subhanahu wa taala di stop, tidak bisa bicara. Yang berbicara itu adalah tangan. Tangan itu bersaksi apa yang dibuatnya. Mata itu bersaksi apa yang sudah dilihatnya. Telinga itu bersaksi apa yang sudah didengarnya. Kulit itu bersaksi apa yang dirasakannya. Nah ini hadirin, itu terdapat di dalam surah Fussilat ayat 19 sampai 22. Kalau barangkali sementara orang mengatakan, apa mungkin mata berbicara? Apa mungkin tangan berbicara? Apa mungkin telinga berbicara? Semua itu berbicara. Jadi yang mulut kita yang ditutup, pembicaraan itu pindah kepada anggota tubuh kita. Tangan, bekas tangan, sidik jari misalnya, itu bisa berbicara itu. Saya yang melakukan. Sesudah kita melihat sidik jari di satu tempat, kita tahu orangnya siapa yang punya sidik jari ini. Ini artinya bahwa jari, tangan itu bisa berbicara. Jangankan itu hadirin, kalau kita perhatikan sekarang, apa sebenarnya yang bisa berbicara itu? Dari mana dia bisa berbicara? Televisi, radio, itu bisa berbicara. Apa yang ada di sekitar kita ini itu berbicara. Yang ada di sekitar kita macam-macam. Ada suara lewat gelombang suara. Ada frekuensi lewat gelombang frekuensi. Orangnya di luar negeri berbicara. Lewat ke sini masuk ke televisi berbicara. Berbicara lewat udara. Lewat frekuensi, lewat sinyal. Ini sebagai bukti bahwa kalau Tuhan mau apapun oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan hak untuk berbicara itu. Kemudian hadirin, larangan mengadakan gibah, gosip atau menggunjing, membicarakan seseorang. Tapi bila didengar oleh yang bersangkutan maka dia tidak senang. Ada orang yang dikatakan kamu ini sangat hitam betul. Yang mendengarnya itu tidak senang. Yang bersangkutan itu tidak senang. Nah, oleh sebab itu pada hari kiamat nanti orang yang gibah ini akan memiliki kuku yang tajam dari tembaga dan mencakar wajah dan dada mereka. Begitu hadis riwayat Abu Dawud. Gibah itu menggunjing, gosip itu hukumnya haram. Kecelakaanlah bagi pengumpat dan pencela. Wailul likulli humazatil lumazah. Hammazin masya'in binamim. Yang banyak mencela kesana kemari itu dan sebagai penghambur fitnah. Anjuran bertutur kata yang lembut, kata-kata yang manis bisa menghipnotis manusia. Sehingga bisa menghanyutkan manusia dalam buayan. Hadirin, pada hakikatnya manusia itu ingin dihargai. Demikianlah ceramah kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.